Jack, panggil aku Jack. Nama asliku Jacqueline Abdi Rustam, seorang keturunan Portugis yang hidup di ujung Sumatera, pedalaman Melaboh. Di desaku saat itu belum ada listrik sama sekali. Jalan pun hanya jalan setapak. Tidak ada yang pakai motor di sana. Hari ini adalah 20 tahun kejadian mengenaskan itu. Januari 1998. Hari itu hari Minggu pagi. Hari yang biasa. Keseharian berprofesi sebagai petani cabai merah. Jam 8 saya sudah di ladang, di kaki gunung. Dan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda yang sepertinya sebaya denganku. Bang, perkenalkan, nama saya Edon Elia. Saya Ekal, Bang. Saya Galin Namai, Bang. Nama saya Bejong Ewa, Bang. Mereka memperkenalkan diri mereka. Saya pun demikian. Saya ketua tim. Niat baik kami ke sini ingin ke puncak gunung itu. Puncak Huleya. Edo berkata sambil menunjuk ke sebuah puncak tepat di belakang ladang cabai. Enggak. Kalian cari orang lain, jawabku. Aku pun berlalu, dan mereka pun tidak mengikutiku. 3 hari sejak kejadian itu, mereka nggak nampak lagi. Baguslah. Gila aja mau memandu ke puncak gunung yang aku saja nggak pernah ke sana. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Pagi ke ladang, sore ke pasar. Pagi ke ladang, dan begitu terus berulang setiap hari. Hingga di hari keempat setelah pertemuan itu, mereka mengagetkanku berdiri di depan pintu rumah. Tolonglah Jack, tolong. Edo membujukku. Enggak, aku nggak mau, jawabku. Setelah perdebatan, betapa bodohnya aku menerima tawaran itu. Oke, waktu kalian 60 menit untuk siap-siap. Jangan sampai terlalu malam. Perjalanan kita akan sangat lama. Bawa bekal yang cukup. Saya antar kalian sampai lembah Huleya. Saya belum pernah ke puncaknya. Lagian, belum ada jalan setapak ke sana. Sambil berlalu pergi, Edo mengucapkan terima kasih. 3 hari perjalanan menyusuri hutan. Kami pun tiba di lembah Huleya. Dari lembah Huleya, hanya butuh waktu kira-kira 6 jam untuk ke puncak. Sebenarnya ini bukan lembah, melainkan puncak yang luas dan datar. Namun, warga sekitar menyebutnya lembah. Untungnya banyak ayam hutan dan air di sini. Jadi, untuk stok makanan tidak perlu dikhawatirkan. Kami mendirikan tenda di samping danau. Kalau malam tiba, seperti biasa kami menyalakan api unggun. Namun ada yang tidak biasa malam ini. Aku merasa dikacangi. Mereka berbicara bahasa daerah yang tak kutahu artinya. Dan itu berlangsung berjam-jam. Aku pun bosan. Aku menuju ke tepi danau sendirian. Lama juga ya aku di hutan. Udah 3 hari, gak terasa. 5 menit aku di tepi sungai, hal aneh mulai terjadi. Kabut turun dengan sangat tebal. Pandanganku mulai kabur. Spontan aku cepat bergerak ke arah tenda. Namun semuanya seperti kabur. Aku tak bisa melihat apa-apa hingga terlihat dari jarak 5 meter siluet manusia yang melambaikan tangan. Syukurlah, itu pasti Edo. Aku terus mendekatinya. Namun sekarang dia menghilang. Lama aku menerawang ke sekeliling dan tak juga menemukan siluet tadi. Tiba-tiba dari belakang ada tangan yang menepuk pundakku. Tajam sekali.
seperti disayat pedang. Sontak aku berbalik badan, dan manusia berbaju ala kerajaan tanpa kepala memegangi pedang, tepat berada di depan mataku. Lalu semuanya gelap. "Jack, bangun Jack." Edo membangunkanku. "Di mana ini?" jawabku. "Ya di tempat semalam lah. Kau diajak ngobrol malah tidur. Kau tidur terlalu nyenyak." "Syukurlah. Tapi ada yang aneh." Aku mulai memeriksa bahuku yang semalam kena sayatan manusia tak berkepala. Untung saja tidak ada. Berarti benar, aku hanya bermimpi. Aku memutuskan untuk menemani mereka hingga ke puncak Huleya, karena aku nggak berani kembali ke desa sendirian gara-gara kejadian semalam. 6 jam yang melelahkan, karena kami harus membuka jalan baru agar bisa mencapai puncak Huleya, yang menurut orang desa belum pernah satupun yang pernah memijakkan kaki di sana. Alangkah terkejutnya aku saat menemukan sebuah bangunan tua berukuran 4 kali 4 meter di tengah belantara hutan. "Semua berhenti, berkumpul di sini," perintahku. Mereka pun terkejut melihat apa yang ada di depan mereka. Kulihat Bejong Ewa mencatat titik koordinat bangunan ini. Lama kami memandangi bagian luar bangunan tua ini, sekilas di balik akar pepohonan nampak tulisan Arab. Aku pun memerintahkan Edo untuk membersihkan akarnya. Dan tulisan tersebut nampak jelas. Kami berusaha membacanya. Tak ada satupun dari kami yang mengerti. Hingga setengah jam kami berpikir, aku mulai sadar kalau ini adalah tulisan Arab Aceh masa lampau. Namun, cara membacanya bukan dari kanan ke kiri, seperti tulisan Arab, melainkan dari kiri ke kanan. Setengah mati aku berusaha mengartikannya. Dan yang paling mendekati itu, "Kalau bala bencana telah datang ke bumi Aceh, sembah saya oleh kamu." Aneh, ini tulisan mengajak menyembah, namun pertanyaannya siapa yang mau disembah? Ya, sepertinya ini ajaran Islam, karena tulisannya adalah Arab. Kami memutuskan untuk masuk ke dalam, dan surprise, isi di dalamnya sangat unik dan bernilai seni tinggi. Edo menyeru agar mencari kayu bakar supaya bisa membuat penerangan di sini. Berhubung senter sudah habis baterainya. Setelah api unggun menyala, di sana tampak singgasana yang kosong dan sebuah rencong yang menancap di sisinya. Di sampingnya ada peti yang diikat oleh akar tumbuhan. Di tiap peti ada tulisan Arab Aceh, yang sama seperti tulisan di depan bangunan. Hanya saja, di salah satu peti ada tulisan yang berbeda. Kali ini cara membacanya dari kiri ke kanan. Dan jika diartikan, hanya kepadanya Hawa kamu berserah diri. Di sini saya yakin, ini adalah ajaran ilmu hitam. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka peti tersebut dan menghentikan sementara perjalanan ke puncak. Namun, ternyata peti ini tak bisa terbuka karena menyatu dengan bangunan. Akhirnya kami memutuskan membuka secara paksa untuk melihat isinya. Kami menghancurkan peti yang terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk karena kelembapan cuaca. Peti berhasil kami buka, dan satu badan manusia dimumikan. Sontak kami terkejut. Peti kedua dan ketiga pun telah dibuka, dan isinya adalah kosong. "Jack, kita bawa saja ini untuk diteliti," kata Edo. "Jangan, kita pulang aja," jawabku. Aku berdebat panas dengan Edo saat itu. Namun secara tak terduga Labe Ekal mengeluarkan sebilah pisau dan berkata, "Ingat perjanjiannya Jack, kau cukup memandu kami." "Sudah itu saja," ujar Labe Ekal. Edo kemudian berusaha menenangkan suasana. "Sudah, cukup. Hormati Jack. Tanpa Jack, kita tak ada di sini," teriak Edo.
Namun teman-temannya tak menggubris. Mereka terus berusaha mengambil mumi tersebut. "Maaf Jack," kata Edo. Aku hanya diam. Mereka semua sangat keras kepala. Setelah itu Labe Ekal, Galinamai, dan Bejong Ewa membawa tubuh mumi dan mengikatnya di batang pohon agar bisa ditandu. Sial, mereka benar-benar keras kepala. Kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Satu hari perjalanan, kami mendapati Labih, Gali, dan Ewa terkena hipotermia. Tubuh mereka sangat panas, namun mereka menggigil. Edo terlihat menyelimuti mereka, dan aku mencari batang kayu untuk perapian. Saat aku kembali, betapa terkejutnya melihat badan mereka semua membiru dan mengeluarkan cairan hitam dari mulut mereka. Mereka semua tak sadarkan diri, kecuali Edo. Pikiranku antara marah karena mereka nggak mendengarkan perkataanku dan iba karena bagaimanapun aku menghormati Edo karena dia menghormatiku. "Dok, bangun dok, ada apa ini?" Edo menoleh ke arah mumi. Kulihat mulutnya terbuka menganga dan banyak lalat serta serangga menghinggap. "Jack, jangan sentuh mumi itu. Kau bisa tertular. Kau pulanglah ke desa secepatnya," kata Edo. "Kita datang sama-sama. Pulang juga harus sama-sama," jawabku. "Pulanglah. Catat koordinat ini. Ini sejarah." Edo memerintahkanku. "Kalau memang harus mati, kita mati bersama." Edo dengan badan lemah dan seluruh badannya telah membiru berusaha berdiri dan mengambil sesuatu dari tasnya. "Pergi kau Jack," ancam Edo dengan sebilah parang. "Apa-apaan ini dok?" teriakku heran. "Tolong Jack," ancam Edo sambil menangis terisak. Spontan aku berusaha mendekatinya. Dan, "Pergi kau, pergi," teriak Edo sambil mengayun-ayunkan parang. Aku berusaha menghindar. "Tolonglah Jack, pergilah," ujar Edo sambil menangis. Edo terlihat mengayunkan parang dan, "Pergi atau kusakiti badanku sendiri," kata Edo. "Enggak dok." Edo memotong tangannya. Kemudian mengarahkan parang ke bagian tubuh lain. "Oke dok, oke. Aku akan pergi," teriakku. "Iya, lari Jack, lari," ujar Edo sambil menangis. Aku pun berlari dan 2 hari setelahnya sampai di desa. Yang pertama aku lakukan adalah membakar uang yang diberikan oleh Edo sebanyak 800.000 agar aku mau menemani mereka. Aku menangis jadi-jadinya. Aku pernah berniat untuk mengakhiri hidup, namun urung kulakukan. Berita ini kemudian berhembus ke warga. Pada masanya, tidak ada tim penyelamat dan tidak ada warga yang berani ke sana untuk mengevakuasi para temanku. Hingga sekarang tak ada satupun yang pernah meminjakan kaki di puncak ataupun di bangunan tua itu. Misteri demi misteri, teka-teki pelik memenuhi kepalaku. Tiap malam, selama sebulan aku dihantui oleh sosok mumi itu. Dia seolah tidur di sampingku dengan mulut menganga. Kesalahan apa yang telah kami lakukan? Tapi, kenapa aku selamat?